Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah wa amaddana bi 'ulumihi amin. Wa qawluhu al-walaimi. Al-walaimi ada tuh di baitnya kan. Apa itu walaim? Jam'u walimatin, ya. Al-walaim itu jamak daripada walimatun. Ya, walimatun, walimatani, walaimu, ya. Wahia, apa itu walimah? Walimah adalah ismun likulli ta'amin, nama untuk tiap-tiap makanan, yatakhizu li jam'in, yang digunakan untuk halayak ramai. Jadi walimah itu apa? Kita nyebutnya walimah itu adalah apa? Iya, pesta atau apa itu? Resepsi, ya, hajatan, ya kan? Padahal namanya walimah adalah nama makanan, sebutan untuk makanan yang digunakan untuk dalam pernikahan. Itu namanya walimah. Jadi ya, ini asal muasalnya, ini maya asal muasalnya. Wa qala Ibnu Parisin, kata Ibnu Paris, hiya ta'amul ursi, ya. Namanya walimah adalah makanan untuk pengantin. Qalahu fil misbah, itu dikatakan di kamus al-misbah namanya. Wama libnil Farisi huwal masyhur, apa yang dikemukakan oleh Ibnul Faris itu adalah yang populer. Wa amma ghairuhu minal at'imah, adapun makanan-makanan lain, palikullin, setiap segala sesuatu, ya, ismun yakhusuhu, ada namanya sendiri-sendiri, ya. Kama asyara li zalika ba'duhum, sebagaimana ada sebagian penyair mengatakan tasmiyatul at'imatil syahirah walimatun ma'dubatun wa kairah. Nah, bagaimana konsekuensi hukumnya? Wa hasilul hukmi fi hazil at'imah, ya, kesimpulan hukum dalam masalah makanan ini, anna ta'amal ursi yajibul ityanu ilaihi, wajib didatangkan, wajib dinikmati, inda tawaffuris syurut, ketika syarat-syaratnya terpenuhi, ya. Tawaffur itu terpenuhi. Wa anna ta'amal ladzi lahu sababun mu'tadun, adapun makanan yang punya suatu faktor, ya, faktor kebiasaan, ya, sababun mu'tad. Contohnya apa? Kallazilil maulud, seperti untuk kelahiran, ya kan? Wal khitan, ya, sunatan. La yajibu, tidak wajib, wala yakrahu, dan juga tidak makruh. Terus kalau makanan-makanan yang tidak ada sebabnya gimana? Wa anna ta'amal ladzi la sababalahu, kalau makanan yang tidak ada sebab musabab, yustahabbu li ahlil fadli atanazzuhu anil ijabati ilaihi, disunahkan bagi orang-orang penting, ya, at-tanazzuh anil ijabati ilaihi, untuk
memenuhi undangan tersebut. Wa yukrahu tasaru'u ilaihi, tapi makruh untuk bersegera. Ya. Kama asyara lahu Al-Baji fil Muntaqa, seperti Syekh Al-Baji menyinggungnya dalam kitab Al-Muntaqa. Qala Ibnul Arabi, menurut Ibnul Arabi, wa kana alaihi salam yujibu kullam muslimin falamma fasadat makasibun nas wan niyat karahal ulama. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujibu kullam muslimin, itu mendatangi setiap undangan. Kalau ada undangan, datang. Kalau ada undangan, datang. Oke? Falamma fasadat makasibun nas, ketika usaha manusia itu bermacam-macam dan sudah banyak yang rusak, makasibun nas itu namanya makasibun nas. Ya, wan niat, kemudian juga motivasinya, niatnya itu udah berbeda-beda, udah bermacam-macam. Karahal ulama'u, para ulama akhirnya memakruhkan lizi lahul mansab ayyatasarra'a lil ijabati, makruh hukumnya yang punya kedudukan untuk apa? Untuk bersegera mendatangi undangan walimah, illa ala syurutin, kecuali ada syarat-syaratnya. Walaisa fi sunnati ijabatu man yat'amu mubahatan aw takallupan. Tidak ada di dalam hadis untuk memenuhi undangan orang yang menyuguhkan makanan. Oke? Tapi motivasinya adalah mubahatan. Pengen di alam mubahatan, ya kan? Luxurious, ya. Au takallupan, atau penuh beban. Bal ja'an nahyu an zalika, tetapi justru ada larangan tentang hal itu. Warawa al-Baihaqi marfu'an, Imam al-Baihaqi meriwayatkan dalam suatu hadis marfu', al-mutabahiyani fit ta'am la yujabani wa la yukalu ta'amuhuma. Dua hal yang termasuk bermegah-megahan fit ta'am, dalam makanan. La yujabani, tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Wala yukalu ta'amuhuma, dan tidak perlu untuk memakan makanannya. Apa ini yang dimaksud dengan al-mutabahiyan? Al-mutafakhirani, orang yang berbangga-bangga. Saya orang mampu nih, saya anggota dewan, saya bupati, saya kepala desa misalnya. Itu namanya al-mutafakhiron, orang yang bangga bitta'am, dengan menghadirkan atau menyuguhkan makanan. Bighairi niyatin sholihatin, tanpa niat yang benar. Wa qauluhu minal munkari. Nah, di dalam di dalam syair juga dikatakan minal munkari, jangan-jangan itu makanan-makanan hasil maksiat. Apa itu munkar? Kullu ma la yu'rafu fi kitabin, setiap yang tidak diakui dalam Al-Qur'an, wala sunnatin, juga dalam hadis. Itu syair, dalam syairnya tuh bait yang pertama. Wal jaraimi, jaraim itu apa? Kejahatan, kriminalitas. Jaraim itu jam'u jarimatin, jamak dari kata jarimah, ya. Jarimatun, jarimatani, jaraim. Jadi jamak apa tuh? Jamak taksir lah, irregular, tidak beraturan. Min haqqil arusa ala walidayha ayyu'allimaha husnal ma'isha. Ini hak
pengantin perempuan nih, ala walidayha, yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya adalah apa? Ayyu'allimaha, kedua orang tuanya itu wajib mengajarkan husnal ma'isyah, berkehidupan yang baik, ma'isyah dan asya ya'ishu, ya hidup. Wa adabal muasyarah, dan adab berhubungan, ya, adab berhubungan intim, ma'a zaujiha, dengan suaminya. Wajib katanya harus diajarkan cara bertata krama, bersopan santun ma'a zaujiha. Contohnya apa? Kakuni lahu ardon yakun laki samaun. Jadilah kamu bumi, niscaya laki-laki akan menjadi langitnya bagi kamu. Wakuni lahu mahadan, jadilah kamu permadani, yakun laki imadan, niscaya laki-laki kamu, suami kamu akan menjadi tiang bagi kamu. Wakuni lahu ammatan, jadilah kamu budak perempuan, yakun laki abdan, niscaya dia akan menjadi budak laki-laki bagi kamu. Wakuni lahu muti'atan, jadilah kamu orang yang taat pada suami, yakun laki ta'ian, niscaya si laki-laki akan taat kepada kamu. Au nahwi haza, dan seterusnya minal wasoya, wasiat-wasiat seperti itu. Summa asyara ila waqti duhuli biqaulihi faslun. Walidukhuli waqtuhu ma'rufun ba'dal isya au qablaha ma'lufun. Wallahu a'lam.